walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 35, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu bapakmu. Quran surah An-Nisa ayat 35. Ada juga dalam Quran Al-Isra ayat 23, rabbuka alla ta'budu illa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Quran surah Al-Isra ayat 23. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang amat baik. Dan selanjutnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 24, wakhfid lahuma janahadz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Quran surah Al-Isra ayat 24, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 24. Ada sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Alqamah. Ia anak yang taat menjalankan perintah Allah. Nah, bagaimana kisah tentang Alqamah? Kita tonton bersama-sama. Check it out. Dikisahkan pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Ia adalah seorang pemuda yang sangat baik, taat beribadah, rajin sholat, sering berpuasa, serta suka bersedekah. Suatu ketika, Alqamah sakit keras. Setiap hari, ia hanya bisa terbaring di atas tempat tidurnya. Maka istri Alqamah pun meminta seseorang untuk menceritakan kondisi Alqamah kepada Rasulullah. Sesampainya di tempat Rasulullah, Rasul pun meminta Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah untuk mengunjungi Alqamah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tahlil di telinga Alqamah. Akhirnya mereka berangkat untuk menuju rumah Alqamah. Sesampainya di rumah Alqamah, para sahabat melihat keadaan Alqamah yang amat sangat menyedihkan. Alqamah sedang menghadapi sakaratul maut. Seketika itu, sahabat mendekati telinga Alqamah dan mengucapkan, "Ikuti aku." Alqamah ucapkan, "La ilaha illallah." Namun ternyata lisan Alqamah tak bisa mengucapkan itu. Ia hanya bisa berteriak kesakitan, "Sakit! Sakit!" Berulang kali para sahabat mengucapkan kalimat tahlil. Alqamah pun tetap kesakitan. Ia tak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian Ammar dan Bilal akhirnya kembali ke Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Rasul bertanya, "Apakah Alqamah masih punya orang tua?" Sahabat menjawab, "Ada, wahai Rasulullah. Alqamah masih mempunyai ibu yang sudah sangat tua." Maka Rasul pun memanggil ibu Alqamah. Sesampainya ibu Alqamah bertemu Rasul, Rasul pun bertanya, "Wahai ibu Alqamah, sebenarnya anakmu itu
orang yang seperti apa? Maka Ibu Alqamah pun menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Alqamah adalah anak yang rajin beribadah, anak yang taat, anak yang suka berpuasa, dan rajin bersedekah. Saya sakit hati pada anak saya. Saya marah pada Alqamah." Rasul bertanya, "Mengapa engkau marah kepada anakmu sendiri, wahai Ibu Alqamah?" Ibu Alqamah menjawab, "Ya Rasulullah, Alqamah anak yang sangat baik. Namun Alqamah suka menyakiti hati saya. Dia durhaka kepada saya. Dia selalu membuat saya marah." Rasul bertanya kembali, "Apakah engkau tidak mau memaafkan anakmu?" Alqamah, "Dia sekarang sedang sakit keras." Ibu Alqamah tetap belum bisa memaafkan Alqamah. Akhirnya Rasul memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Alqamah. Wah, Alqamah akan dibakar. Rasul berkata, "Wahai Ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah itu lebih pedih dan lebih kekal. Jika engkau ingin Allah mengampuni Alqamah, maka relakanlah anakmu, maafkanlah dia. Jika engkau masih marah kepadanya, maka seluruh ibadahnya tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepadanya." Melihat anaknya yang dibakar, sang ibu pun menangis tidak tega dan berkata, "Wahai Rasul dan semua orang muslimin yang ada di sini, sebagai saksi bahwa aku ridho dan aku telah memaafkan Alqamah." Seketika itu Bilal bin Rabah pun menuju Alqamah dan membimbingnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Alqamah pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan Rasulullah SAW bersabda, "Allah tidak akan menerima amalan orang yang durhaka kepada ibunya, kecuali ia mau bertobat dan berbuat baik kepada ibunya, serta meminta keridhaan ibunya." Kisah ini dikutip dari buku Guru yang Berhati Guru, penulis Dr. Handes Najib Solhan MA. Adapun di balik kisah Alqamah, yang pertama, meskipun amal kita baik, kita rajin sholat, rajin ibadah, taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita juga harus taat loh kepada orang tua ya. Yang kedua, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua kita, jangan berkata kasar. Nah, yang ketiga, jika kita punya salah, harus segera minta maaf pada orang tua ya. Semoga kita bisa meneladani kisah ini. Demikianlah video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.